Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darman Wahyudi dengan NIM F3312303. Di sini saya akan mempresentasikan tentang getaran mekanik dalam teknik mesin. Yang pertama, apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik atau osilasi suatu benda di sekitar posisi keseimbangan. Ini adalah fenomena fundamental dalam fisika dan teknik yang terjadi di mana-mana, mulai dari skala mikroskopis hingga struktur makroskopis. Memahami getaran sangat penting dalam banyak aplikasi, seperti desain mesin yang stabil, peredaman suara, atau bahkan dalam instrumentasi medis. Contoh, pada sehari-hari, kita dapat melihat getaran pada senar gitar saat dipetik yang menghasilkan suara merdu, atau rasakan getaran halus pada kemudi mobil saat mesin menyala, sebuah indikasi bahwa komponen internal sedang bergerak dan berinteraksi. Kedua, elemen-elemen getaran. Massa adalah properti inersia. Benda yang bergetar semakin besar massa, semakin besar resistansinya terhadap perubahan gerakan yang mempengaruhi frekuensi getaran. Peredaman adalah elemen yang menghasilkan energi dari sistem getaran, umumnya melalui gesekan atau resistansi fluida. Ini mengurangi amplitudo getaran seiring waktu. 3. Pegas. Pegas adalah elemen elastis yang menyimpan energi potensial dan memberikan gaya pemulihan ketika dideformasi. Sifat pegas menentukan kekakuan sistem. Contohnya, sistem pegas massa peredam pada suspensi mobil yang bekerja sama untuk menyerap guncangan jalan dan memberikan kenyamanan berkendara. Derajat kebebasan. Derajat kebebasan adalah jumlah koordinat independen minimum yang dibutuhkan untuk mendefinisikan posisi semua partikel dalam sistem getaran sepanjang waktu. Ini menentukan kompleksitas model getaran. Derajat kebebasan sistem ini hanya dapat berosilasi dalam satu arah atau mode gerakan. Contohnya adalah bandul sederhana yang mengayun, maju mundur, atau massa yang bergetar pada ujung pegas vertikal. Banyak derajat kebebasan. Sistem ini memiliki banyak mode getaran yang independen, sehingga gerakannya lebih kompleks. Contohnya termasuk struktur bangunan tinggi yang dapat berayun dan berputar, atau sayap pesawat yang melentur dan melintir. Sistem getaran diskrit dan kontinu. Sistem diskrit terdiri dari sejumlah massa dan pegas yang terpisah dan terdefinisi dengan jelas. Sifat-sifat massa dan kekakuan terkonsentrasi pada titik-titik tertentu. Model matematisnya sering melibatkan persamaan diferensial biasa. Contohnya, model motor listrik yang sering disederhanakan sebagai massa atau rotor yang terhubung ke pegas atau poros dengan peredam atau bantalan. Sistem kontinu. Massa dan kekakuan didistribusikan secara merata di seluruh struktur. Sistem ini memiliki jumlah derajat kebebasan tak terbatas. Model matematisnya memerlukan persamaan diferensial parsial. Contohnya, balok jembatan yang bergetar akibat lalu lintas atau angin, di mana massa dan kekakuannya tersebar di sepanjang bentangnya. Getaran bebas dan paksa. Getaran bebas terjadi ketika sistem diberi gangguan awal, misalnya ditarik dan dilepas, dan kemudian dibiarkan bergetar tanpa adanya gaya luar yang bekerja secara terus-menerus. Frekuensi getaran bebas disebut frekuensi alami. Contohnya bandul jam yang berayun setelah dilepaskan dari posisi tertinggi, secara bertahap mereda karena gesekan udara. Getaran paksa terjadi akibat adanya gaya luar yang bekerja secara terus-menerus pada sistem. Jika frekuensinya gaya luar mendekati frekuensi alami sistem, dapat terjadi resonansi yang sangat merusak. Contohnya, getaran yang dirasakan di dalam mobil ketika mesin diesel bekerja pada putaran tinggi. Gaya dari mesin secara konstan memaksa struktur kendaraan untuk bergetar. Getaran dengan redaman dan tanpa redaman. Dengan redaman adalah proses di mana energi mekanik sistem getaran diubah menjadi bentuk energi lain, biasanya panas, sehingga amplitudo getaran berkurang seiring waktu. Ini esensial untuk menjaga stabilitas dan umur komponen.
meningkatkan stabilitas dan kenyamanan, mencegah kerusakan akibat resonansi, memperpendek waktu getaran meledak. Contohnya, peredaban kejut atau shock absorber pada kendaraan yang mengubah energi kinetik benturan menjadi panas, mencegah mobil terpental terus-menerus. Getaran linear dan non-linear. Dalam sistem linear, gaya pemulih sebanding langsung dengan perpindahan dan kecepatan. Hukum Hooke adalah contoh utama dari perilaku linear. Analisisnya relatif lebih sederhana. Dalam sistem non-linear, hubungan antar gaya pemulih dan perpindahan tidak proporsional. Ini sering terjadi pada deformasi besar, kontak, atau gesekan, menghasilkan perilaku yang lebih kompleks dan sulit diprediksi. Contoh non-linear, struktur bangunan yang mengalami retakan akibat gempa bumi atau mekanisme dengan gesekan signifikan menunjukkan perilaku getaran non-linear. Getaran random dan getaran deterministik. Getaran deterministik, pola getaran ini dapat diprediksi dengan tepat pada setiap waktu di masa depan, karena biasanya disebabkan oleh sumber gaya yang diketahui dan berulang. Amplitudo dan frekuensinya stabil. Contohnya getaran yang dihasilkan oleh mesin yang beroperasi pada putaran konstan atau getaran kipas angin. Getaran random. Pola getaran ini bersifat acak dan tidak dapat diprediksi secara tepat pada setiap waktu, meskipun properti statistik jangka panjangnya mungkin konsisten. Biasanya disebabkan oleh banyak sumber yang tidak teratur. Contohnya, getaran akibat tiupan angin pada jembatan gantung atau getaran yang disebabkan oleh gempa bumi yang kompleks. Jadi, kesimpulannya, memahami getaran untuk pengendalian dan desain inovatif. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis dan elemen getaran adalah fondasi krusial bagi para insinyur dan desainer. Yang pertama, meningkatkan keamanan. Dengan mengendalikan getaran, kita dapat memastikan struktur bangunan dan komponen mesin tetap aman, terutama di bawah beban dinamis atau lingkungan yang tidak stabil. Kedua, meningkatkan kenyamanan. Dalam industri otomotif dan konstruksi, peredaman getaran yang efektif berarti pengalaman penggunaan yang lebih nyaman, dari perjalanan yang lebih mulus hingga lingkungan kerja yang lebih tenang. Yang ketiga, memperpanjang umur peralatan. Getaran yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kelelahan material dan kegagalan dini. Desain yang mempertimbangkan dinamika getaran memastikan peralatan berfungsi optimal lebih lama. Ya, jadi sekian dari saya tentang getaran mekanik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.